Noviatul Ila dari program studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, saat ini saya sedang berada di rumah produksi spray jemputan Novi Pekalongan. Oke, nah saat ini kita akan bertemu nih dengan narasumber kita yaitu produsen dari spray Novi. Oke, mari kita buka ya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nuryan, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan Pak, saya Ovi dari program studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Ya, Ya, apa? nah di sini saya akan bertanya sedikit nih Pak tentang spray jemputan yang Bapak produksi. Oh ya, boleh. Oke, nah usaha spray jemputan ini Bapak mulai atau Bapak dirikan dari tahun berapa nih Pak? Dari 2009. Dari 2009. Oh ya, kalau boleh tahu kenapa Bapak Nana tuh memilih untuk usaha spray jemputan ini Pak? Oh, soalnya yang produksi jarang atau langka yang produksi spray jemputan. Gitu, berarti Bapak ini termasuk pelopor ya, pelopor produsen spray jemputan di Pekalongan ya Pak? Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu itu Bapak tahu nggak sejarah atau asal mulanya itu kenapa bisa ada batik atau spray jemputan ini Pak? Oh, sebabnya ada spray jemputan itu alternatif batik kan dulunya lilin atau malam batik itu mahal. Nah, sekarang jadi jemputan untuk alternatif. Itu lilin itu mahal, makanya itu jemputan. Jemputan. Oh, berarti jemputan itu lebih karena harganya itu murah gitu ya Pak? Lebih murah. Kalau untuk sejarah yang selain harga gitu tidak ada Pak? Oh, enggak mau. Oh, berarti karena itu ya Pak, kepepet karena harga malah mahal jadinya alternatifnya pakai jemputan ya Pakai Pak? jemputan. Kalau yang digunakan dalam spray jemputan ini bahannya pakai bahan apa Pak? Bahan katun. Bahan katun. Nah, Ada bahan-bahan tertentu nggak Pak yang nggak boleh atau nggak bisa buat dijadiin spray jemputan ini? ada Bahan apa Pak? seperti polyester, Polyester, TC, sip. itu enggak bisa dijadikan motif jemputan. Berarti harus full katun ya Pak? Full katun. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak? Kenapa TC dan polyester itu tidak bisa dijadikan untuk bahan spray jemputan Pak? Soalnya mengandung plastik. Yang apa tuh Pak? Yang TC? polyester, yang TC itu mengandung plastik. Jadi obatnya nggak bisa melekat. Gitu. Kalau obatnya sendiri pakai apa nih Pak? Kenapa kalau di TC atau frozen ini, TC atau polyester ini dia nggak bisa meresap? Oh, soalnya pakai obatnya jemputan itu pakainya frozen. Apa frozen? Frozen. Frozen. Itu jenis obat ya Pak? Obat. Kalau obat selain frozen itu bisa nggak Pak untuk katun jemputan? Bisa Apa ada apa aja yang bisa buat katun? obat katun seperti obat dasar. Oh, itu bisa. Nah, kenapa Bapak memilih untuk menggunakan frozen gitu? Kan ada alternatif yang lain, ada sol, ada apa tadi Pak? Dasar. Dasar. Itu kenapa Bapak lebih memilih untuk menggunakan frozen sebagai pewarna dalam jemputan ini? Oh, soalnya mudah. Kenapa? Mudah gimana Nah, Pak? frozen itu obatnya mudah. Mudah Misalnya gimana? sewarna kuning, ya bubunya udah kuning. Warna abang, bubunya udah abang. Warna oranye, bubunya udah oranye. Warna biru, bubunya udah biru. Ganti kasih air aja, diudek, jadi. Kalau yang sol dan yang lainnya itu gimana Pak? Itu ada proses lagi dalam warna. Misalnya obat sol, itu kalau biar berwarna dikasih air keras. Kasih air keras. Nah, itu baru bisa berwarna. Kalau nggak dikasih air keras nggak bisa berwarna. Berarti Bapak memilih frozen itu karena lebih mudah dan juga lebih terjangkau juga ya Pak? Ayo, untuk jangkau. harganya. Betul. Kalau sol itu harus ada air keras lagi, terus dia nggak obatnya tuh mahal, sol itu obatnya mahal. Kalau dibandingkan dengan obat frozen itu lebih murah. Gitu Pak. Nah kalau proses pembuatan spray jemputan ini gimana nih Pak? Berapa? Mungkin dari dari kain sampai siap digunakan itu gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Oh, bisa. Gimana Pak? Lihat motifnya bentuknya apa. Misalkan motifnya love, itu harus dipola dulu pakai kertas karton berbentuk love, digambar, lalu diikat. Diikatnya ini pakai apa Pak? Pakai karet. Harus pakai karet Pak? Ya enggak,
bisa pakai benang, pokoknya yang penting kencang. Yang penting kencang. Nah, Berarti syarat untuk mengikatannya itu hanya satu itu Pak. Yang Nah. penting harus ngikatnya itu kencang. Nah. Terserah bahan mau talinya itu dari apa itu terserah Pak. terserah, tapi lebih mudah karet kerang Terserah. diikat sesuai pola, lalu diwarnai. Untuk proses pewarnaannya itu tekniknya gimana Pak? Dicelupkan ke dalam seperti ember gitu atau bagaimana Pak? Oh enggak, pertama-tama dikasih water glass, tinjulup di water glass, lalu diwarnai. Oh berarti kain yang telah diikat itu dicelupkan ke dalam air yang ke dalam water glass. Nah untuk water glass ini fungsinya sebagai apa nih Pak? Buat penguat obat. Penguat obat. Frozen. Oh berarti warnanya biar lebih muncul gitu Pak? Nah, itu kuat, tahan luntur. Oh tahan luntur. Oke, nah terus kemudian habis di water glass itu baru kayaknya direntangkan atau gimana Pak? Ditaruh di mana atau untuk proses pewarnaan setelah di water glass ini bagaimana Pak? Berarti kaya bahasa Jawa ngono disopai nang ancak. Ancak itu Meja. Lalu ditutul-tutul. Ditutul pakai apa nih Pak? Media untuk pengutulan apa pewarnaan pakai botol aqua. Sembarang botol, pokoknya botol kecil. Dilubangi kecil lalu ditutul-tutul. Misalkan warna ini warna merah, warna ini warna kuning, misalkan ini warna hijau. Ya ditutul-tutul buat jadi motif love. Kemudian Pak, terus setelah diwarnai, setelah diwarnai didiamkan selama semalam. Untuk pendiamannya itu harus di suhu tertentu nggak nih Pak? Oh enggak. Suhu ruang atau suhu apa nih Pak? Biasanya Bapak didiaminnya diletakkan di mana Pak? Ya ditaruh situ aja. Sudah diwarnai, sudah dibiarkan aja selama semalam. Besoknya baru dicuci. Nah itu untuk waktu pendiaman itu ada apa namanya ketentuannya Pak? Kalau misalnya lebih lama dia warnanya apakah akan semakin kuat gitu apa? Ya harus 24 jam atau boleh lebih atau boleh kurang gitu. Kalau kurang gimana? Kalau lebihnya nanti efeknya gimana Pak? Lebih baik, lebih lama, lebih baik. Lebih lama lebih baik. Ya. Nah itu kenapa Pak? Kenapa lebih lama itu lebih baik? Soalnya obatnya melekat dengan kain, kalau water glassnya masuk. Oh berarti lebih meresap gitu ya Pak? Kalau cuma sebentar aja, cuma beberapa jam aja itu gampang luntur. Nah Pak, setelah berarti habis didiamkan terus dicuci ya Pak? Iya dicuci. Nah untuk pencuciannya gimana nih Pak? Ada teknik-teknik tertentu nggak? Ada. Gimana Pak? Pertama ikatannya di ucul ini biasa Indonesia dibuka, lalu dijembreng, masukkan ke dalam kolah. Kayak kolam gitu Pak? Kolam. Selama ambal 3 ambalan. Ambal 3 kali gitu. 3 kali ya. Berarti kolam pertama air pertama kemudian dicelupkan ke air kedua baru air ketiga. Bagus. Gitu. Berarti harus sampai yang warnanya bening gitu Pak? Airnya bening. Sampai airnya bening. Enggak mengandung obat lagi. Gitu. Itu bagus. Sudah nggak luntur lagi. Oh, itu berarti kalau misalnya nanti ketika dipakai dicuci itu dan nggak luntur lagi kayak batik pada umumnya berarti Pak? Iya enggak, beda. Kalau planting kan masih lunturnya masih banyak, tapi kalau jemputan lunturnya sedikit. Berarti masih tetap ada luntur, tapi sedikit. Nah itu satu kali aja setelah pencucian apa selanjutnya itu masih ada luntur-luntur? Oh, enggak, satu kali aja. Sudah luntur selanjutnya enggak luntur. Nah setelah pencucian proses selanjutnya apa nih Pak? Dijemur. Nah untuk Bapak penjemurannya tuh di ruangan di matahari langsung atau bagaimana Pak? Aku jemurnya di lapangan. Lapangan terbuka. Berarti harus terkena sinar matahari langsung ya? Soalnya biar cepat kering. Nah itu ada pengaruh nggak Pak kalau misalnya tidak dijemur di bawah sinar matahari langsung? Oh enggak. Aku kan soalnya biar cepat kering di lapangan. Kalau misalnya mau jemur di dalam rumah, di dalam payon, jemuran rumah itu bisa nggak apa-apa. Berarti nggak tergantung musim juga ya Pak? Kalau musim hujan atau musim kemarau tuh nggak ngaruh ke warna maupun kainnya ya Pak? Nggak ngaruh. Mau musim hujan, mau musim kemarau, jalan. Gitu. Yang penting nggak kehujanan. Oh gitu, iya Pak. Nah kalau misalnya proses pembuatan satu spray itu kira-kira memakan waktu berapa lama nih Pak? Ya
3 hari. 3 hari. 3 hari jadi. Berarti proses 1 hari itu untuk membuat pola, diikat. Yang kedua untuk mewarnai, yang kedua untuk mewarnai, yang ketiga pencucian, penjemuran. Gitu. Nah, kira-kira Bapak itu mengalami tantangan atau kendala apa nih dalam pembuatan? Kan kadang ada yang pembuatannya itu terkendala oleh cuaca. Nah, kalau Bapak kan tadi enggak ya Pak? Cuaca enggak pengaruh. Nah, ini yang pengaruh atau yang menjadi kendala buat Bapak itu dalam proses pembuatan itu apa Pak? Oh, pengaruhnya soal harga. Nah, harga baku. Seperti harga baku kain naik, itu pengaruh. Kedua, harga baku obat pewarna naik, itu pengaruh. Itu saja. Oh, berarti tidak ada hambatan lain selain dari harga bahan bakunya ya Pak? Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, motif jemputan yang saya lihat di sini kan banyak sekali ya Pak, ini motif-motif spray ini banyak sekali. Nah, kira-kira Bapak ini membuat motif sendiri atau terinspirasi dari mana nih Pak untuk pembuatan motif jemputan ini? Motif jemputan biasanya pembeli yang bawa motif, pembelinya. Saya bikinkan motif kayak gini, saya buat. Bukan saya ngarang motif ini, enggak. Pembelinya yang minta motif. Oh, berarti bukan Bapak sendiri yang membuat motif ya Pak? Bukan. Berarti Bapak kurang tahu juga nih Pak untuk makna dibalik motif-motifnya itu ya Pak? Enggak. Nah, tapi kebanyakan yang di request oleh pembeli itu motif-motif jemputan yang gimana Pak? Ya macam-macam. Contohnya gimana Ada Pak? yang motif slot, ada yang motif pelangi, ada yang motif bulat-bulat, ada yang motif bintang, semua motif. Berarti lebih ke bangun datar gitu ya Pak? Ada lingkaran, kotak apa, bintang gitu Pak? Iya. Yang abstrak itu masuk jemputan tidak? Ya katanya masuk abstrak itu. Abstrak itu biar enggak mereknya banyak, motif jemputan. Tapi kalau yang abstrak itu enggak ada teknik jemputannya gitu Pak, teknik yang menjumput kain terus diikat itu enggak? Kalau abstrak keahlian tangan, nggak bahasa Pekalongan, bisa ngriwil, ya bisa nggawe motif abstrak. Seperti itu. Soalnya saya lihat banyak motif abstrak juga nih, termasuk jemputan apa enggak nih? Itu kebandean tangan. Kalau bisa bahasa Pekalongan ngriwil, itu bisa membuat motif abstrak. Oke. Nah, ngomong nih Pak, Bapak ada visi atau keinginan ke depannya nih, usahanya mau dikembangkan seperti apa gitu nggak Pak? Atau harapan Bapak untuk usaha seperti jemputan ini? Oh, nah aku harapan duwe. Gimana Pak? Harapannya motif jemputan ini tekan go internasional. Motif seperti jemputan khas Pekalongan. Oh iya, nah untuk caranya agar bisa go internasional ini kira-kira gimana nih Pak? Bapak udah ada kepikiran langkah untuk go internasionalnya belum? Oh, nanti aku orang TV. Belum tahu ya Pak? Belum tahu. Tapi harapannya pokoknya semoga bisa go internasional. Go internasional. Motif jemputan seperti jemputan Pekalongan. Iya, ya semoga beneran bisa go internasional ya Pak. Semoga makin sukses, makin berkah, makin berkembang usaha spray jemputan Pekalongan ini. Demikian wawancara bersama Bapak Nurian, owner dari spray jemputan Novi Pekalongan. Selanjutnya adalah proses pembuatan batik jemputan. Yang pertama adalah proses pemotongan kain, kemudian pembuatan pola motif, kemudian pengikatan kain jemputan, penambahan waterglass, pewarnaan kain, pembilasan kain, dan terakhir penjemuran kain. Yang pertama adalah proses pemotongan kain. Pada proses ini kain yang digunakan adalah kain full katun. Lalu setelah itu dibuat pola di atas kain menggunakan kertas karton yang sudah dibuat sesuai pola motif jemputan yang diinginkan. Kemudian lipat kain sesuai pola yang sudah dibuat di atas kain. Lalu ikat kain menggunakan karet dan pastikan ikatan harus kencang supaya warna tidak meresap ke dalam kain yang sudah diikat. Lalu kain dicelupkan ke dalam waterglass dan dilanjutkan ke proses pewarnaan. Setelah proses pewarnaan, kain didiamkan selama 24 jam supaya warna lebih meresap. Kemudian kain akan dibilas 3 kali lalu dilanjutkan proses penjemuran. Nah, seperti ini hasil spray jemputan yang sudah siap dipakai.
Selanjutnya adalah proses rekonstruksi kain. Yang pertama, bahan batik jemputan menggunakan kain katun karena warna lebih mudah meresap. Dari segi sains ilmiahnya, kain katun terbuat dari serat selulosa alami yang berasal dari tanaman kapas. Serat katun memiliki struktur kimia berupa rantai polimer selulosa yang mengandung banyak gugus hidroksil atau gugus ohamin sehingga bersifat hidrofilik, yaitu menyerap air dan zat larut di dalamnya dengan baik. Nah, sifat ini memungkinkan kain katun untuk menyerap pewarna lebih baik dibandingkan serat sintetis. Nah, pengetahuan ini termasuk materi IPA, unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua adalah penggunaan obat jenis frozen sebagai pewarna sintetis karena mudah digunakan, mudah ditemukan, dan juga murah. Nah, pada pembuatan batik jemputan ini, dari segi sains ilmiahnya, pewarna frozen itu adalah jenis pewarna yang berbentuk bubuk atau kristal yang dapat larut dalam air tanpa memerlukan perlakuan khusus seperti air keras atau proses reduksi. Struktur molekul yang mengandung gugus-gugus fungsional seperti gugus hidroksil, amino, atau sulfonat. Gugus-gugus ini memungkinkan terjadinya interaksi dengan molekul air melalui ikatan hidrogen sehingga pewarna dapat larut dalam air. Proses ini terkait dengan materi IPA, reaksi kimia, dan dinamikanya. Selanjutnya ada proses pengikatan kain dengan karet dengan kencang agar warna tidak bocor. Ketika kain direnggangkan untuk mengikat kain, usaha dilakukan untuk menambah energi potensial elastis pada karet. Energi potensial elastis ini tersimpan dalam bentuk regangan atau deformasi melalui molekul karet. Semakin kencang pengikatan, semakin besar energi potensial elastis yang tersimpan. Energi ini menyebabkan karet menekan kain dengan kuat sehingga mencegah penyebaran pewarna ke area yang diikat melalui proses difusi dan osmosis. Nah, proses ini terkait dengan materi IPA, usaha, dan energi. Selanjutnya ada proses pencelupan kain ke water glass sebelum pewarnaan untuk menguatkan dan mencegah warna luntur. Dari segi sains ilmiahnya, water glass atau sodium silikat merupakan senyawa alkali kuat berbentuk cairan kental yang tidak berwarna. Water glass mengandung ion-ion natrium dan silikat. Ion-ion logam seperti Na dari water glass dapat membentuk ikatan ionik dengan gugus fungsional pada serat kain seperti gugus ohamin pada selulosa dan molekul pewarna. Ikatan ini membantu memperkuat fiksasi atau pengikatan pewarna pada serat kain sehingga warna menjadi lebih tahan luntur. Nah, proses ini terkait dengan materi IPA, reaksi kimia, dan dinamikanya. Selanjutnya ada proses penjemuran kain di bawah sinar matahari langsung supaya cepat kering. Nah, dari segi sains ilmiahnya, penjemuran di bawah sinar matahari langsung mengekspos kain pada suhu yang lebih tinggi, yaitu sekitar 30-40 derajat Celcius, dan intensitas cahaya matahari yang lebih besar. Panas matahari menyebabkan molekul air dalam serat kain bergerak lebih cepat dan menguap dengan lebih cepat, sehingga proses pengeringan berlangsung lebih cepat. Nah, hal ini terkait dengan materi IPA, suhu, dan kalor. Kemudian ada proses 3 kali pembilasan kain supaya meminimalisir kelunturan setelah dipakai dan dicuci kembali oleh konsumen. Dari segi ilmiahnya, proses pembilasan bertujuan untuk menghilangkan kelebihan pewarna yang tidak terikat pada serat kain. Pembilasan dilakukan dengan air bening agar molekul pewarna yang tidak terikat dapat berpindah dari serat kain ke dalam air bilasan melalui proses difusi. Semakin banyak pembilasan, semakin bersih kain dari sisa pewarna yang tidak terikat, sehingga warna batik menjadi lebih cemerlang dan tidak luntur saat dikeringkan atau digunakan. Nah, proses ini terkait dengan materi IPA, zat, dan perubahannya. Demikian video etnovlog terkait batik jemputan Kota Pekalongan. See you on the next video. Bye-bye.